Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfida Fatinasfati dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Tadris IPS semester 5C. Model pembelajaran Teams Game Tournament atau disingkat TGT. Pengertian model TGT. Menurut Soimin, menyatakan Teams Game Tournament adalah model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Kemudian, TGT juga melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Sedangkan menurut Slavin, TGT merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran Teams Game Tournament adalah model pembelajaran yang meningkatkan motivasi dan belajar siswa, karena siswa dapat belajar lebih rileks serta dapat menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat dalam belajar. Dengan model pembelajaran ini, siswa juga dapat menambah wawasan tentang berbagai model pembelajaran serta dapat meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya, strategi model pembelajaran TGT. Penerapan model pembelajaran ini yaitu dengan cara mengelompokkan siswa yang heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama, bisa juga berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompoknya bekerja sama dalam bentuk individual dan diskusi. Lalu, usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak, serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian candaannya, supaya siswa tidak bosan dengan apa yang sedang materi yang sedang didengarkan oleh gurunya. Oke, lanjut. Tujuan atau manfaat model TGT. Pembelajaran kooperatif Team Games Tournament bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan hasil atau prestasi belajar. Maksudnya adalah dengan model pembelajaran ini, siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya, yaitu rasa semangat belajar siswa, karena model pembelajaran ini tidak membosankan, sehingga siswa dapat belajar dengan semangat. Yang kedua, kemampuan koneksi. Kemampuan koneksi ini yaitu siswa lebih cepat paham apa yang telah disampaikan oleh gurunya atau materi apa yang sedang dijelaskan. Yang ketiga, keaktifan siswa. Dengan model pembelajaran ini, jadi siswa itu menjadi aktif, menjadi lebih berani, karena model pembelajaran ini tidak menegangkan dan seperti main game seperti biasanya. Jadi banyak anak yang semangat untuk
berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat atau terakhir yaitu motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa ini yaitu dengan model pembelajaran TGT, siswa dapat lebih semangat lagi dalam belajar. Seperti yang sudah dijelaskan manfaat sebelumnya, siswa juga bisa lebih aktif belajarnya, lebih berani, lebih tidak bosan. Jadi sangat menikmati belajar tersebut, sehingga siswa dapat memperoleh prestasi yang lebih seperti tujuan yang pertama. Kekurangan dan kelebihan model TGT. Yang pertama, kelebihannya dulu. Model TGT ini tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol, akan tetapi siswa yang berkemampuan lebih rendah atau bisa dibilang belum cerdas juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam pengelompokannya. Terus juga model pembelajaran TGT akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Model pembelajaran TGT juga membuat siswa lebih bersemangat karena dalam pembelajarannya itu kita lakukan dengan seperti kita bermain games. Jadi bagaimana tidak semangat, semua siswa, semua anak pasti suka dengan permainan. Jadi semua anak bisa lebih senang, lebih semangat dalam belajarnya. Lalu setelah siswa itu berkompetisi dengan kelompok yang berbeda-beda, guru juga di sini mempunyai peran, yaitu dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa atau kelompok yang terbaik, yang lebih aktif, yang pokoknya yang lebih sering berbicara atau yang bisa berhasil menjawab pertanyaan dari guru. Jadi model pembelajaran TGT ini mempunyai kelebihan yang cukup besar, yang cukup berpengaruh untuk motivasi belajar siswa. Selain mempunyai kelebihan, model pembelajaran TGT juga mempunyai kekurangan. Menurut Soimin, model pembelajaran TGT ini kekurangannya yaitu pertama, membutuhkan waktu yang lama. Kedua, guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Nah, tidak semua materi bisa dilakukan dengan model pembelajaran ini. Jadi guru harus memilah-milih mana materi yang baik, yang bagus untuk disajikan dengan model pembelajaran TGT ini. Membutuhkan waktu yang lama juga karena namanya juga ini turnamen. Nah, turnamen itu tidak seperti model pembelajaran yang lain kayak ceramah, karena model pembelajaran ini harus mengikuti step by stepnya. Oke. Yang ketiga yaitu guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen, dan guru juga harus tahu urutan akademis siswa dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi guru juga harus punya catatan. Oke.
Selain punya catatan, guru juga harus mempersiapkan model pembelajaran ini sebelum hari-hari yang sudah ditentukan, karena model pembelajaran ini sudah dijelaskan yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama, jadi harus mempersiapkan juga yang lama. Selanjutnya itu langkah-langkah model pembelajaran TGT. Pertama, guru membuat kelompok. Nah, mengelompokkan siswa. Misal dalam satu kelas itu terdapat 40 siswa dan ingin dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi 40 bagi 10. Yang jadinya setiap kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Kemudian siapkan meja turnamen secukupnya, misalkan 10 ya, dan setiap mejanya itu diberi seperti soal. Guru itu membuat soal, pertanyaan dan sebagainya, kayak level tertinggi, soal lebih mudah, lebih sedang, soal susah gitu. Terus setelah siswa sudah diberikan soal atau kertas yang sudah diberikan oleh guru di setiap mejanya, kemudian setiap siswa atau setiap kelompok tersebut membuka kartu atau kertas yang sudah diberikan tadi untuk dikerjakan soal-soalnya. Nah, guru memberi waktu 3 menit. Siswa bisa mengerjakan lebih dari satu soal dan hasilnya diperiksa dan dinilai sehingga diperoleh skor turnamen untuk tiap individu dan sekaligus skor kelompok asal. Setelah diberi atau dikoreksi oleh guru, siswa yang menjawab pertanyaan dengan kesulitan tertinggi bisa mendapatkan sebutan atau gelar superior atau very good. Jika yang siswa yang menjawab pertanyaan yang sedang, siswa tersebut bisa diberikan penghargaan sebutan dengan medium, dan yang siswa mengerjakan pertanyaan yang tingkat kesulitannya rendah bisa dinamakan good. Dan pada turnamen kedua, turnamen ketiga atau turnamen selanjutnya sampai selesai dilakukan pergeseran tempat pada meja turnamen sesuai sebutan gelar tadi. Misal tadi kan siswa yang mendapat gelar superior atau very good dikelompokkan dengan siswa yang superior dan very good juga. Terus siswa yang mendapat gelar medium dengan yang medium juga, dan siswa yang mendapat gelar good disatukan juga dengan yang good. Kemudian terakhir, setelah selesai semua pertanyaan dari guru yang sudah dijawab oleh siswa, yaitu terakhir dengan perhitungan skor akhir yang didapatkan oleh siswa, setiap individunya atau kelompok. Dan siswa yang menang mendapatkan penghargaan atau hadiah dari guru, misal mendapatkan hadiah minum teh botol satu kelompoknya, kelompok terbaik misal, atau individu yang terbaik juga mendapat hadiah
makanan atau minuman, atau juga diberi nilai yang lebih, yang plus-plus. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.